Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9.
Simak selengkapnya dalam Rosi Eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi Eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi Eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas TV. Simak selengkapnya dalam Rosi Eksklusif Richard Eliezer, Kamis 9 Maret pukul setengah 9 malam di Kompas. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Ini ternyata yang namanya Ica. Ternyata kamu lebih cakep dari asli. Terima kasih Richard Eliezer sudah menerima saya di Rutan Bareskrim Cabang Salemba. Richard Eliezer, biasa dipanggil Icat ya? Betul, Mbak. Saya boleh panggil Icat aja? Boleh, Mbak. Icat apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Mbak. Kabar baik. Terima kasih.
Icat sekarang ada di Rutan Bareskrim ini, cabang Salemba ini. Apa aja sih? Apa sekarang kegiatan sehari-harinya? Baik, Mbak. Jadi kalau sehari-hari saya di sini sih lebih banyak membaca buku ya, Mbak, tentunya. Baca buku, terus sekarang saya masih dalam tahap untuk ini belajar untuk mencoba buat skripsi, Mbak. Karena kemarin kan kuliah saya sempat tertunda, Mbak. Jadi ya pelan-pelan saya belajar buat skripsi, Mbak. Oh, kamu ambil fakultas apa? Hukum. Oke. Sekarang jadi apa? Kalau kamu sehat kan? Sehat. Sehat. Bisa dibilang kurusan atau gemukan? Oh, enggak sih, Pak. Dari awal kayaknya stabil, tetap stabil, Mbak. Nggak naik. Cat, saya mau tanya nih. Selama persidangan kemarin gitu. Kan banyak sekali yang hadir di persidangan itu tuh mengatakan bahwa fansnya Icat. Icat lihat nggak tuh? Jadi banyak sekali yang datang di persidangan. Ya, saya lihat, Mbak. Jujur saya kaget sih, Mbak. Saya tidak menyangka juga bahwa banyak orang yang mendukung saya, dan saya betul-betul sangat bersyukur, Mbak, karena pertama saya tidak disudutkan, dan ternyata di luar sana banyak orang yang memang mensupport saya untuk berkata jujur. Itu saja sih, Mbak. Saya ngelihat Icat selama di persidangan, dan pada waktu memberikan kesaksian, banyak juga pengamat yang diundang di Kompas TV memuji Icat. Berbicaranya lugas, berani, runtun gitu. Tetapi dalam tangkapan kamera, Icat, jadi artinya berani, lugas, runtun itu nggak grogi gitu. Tapi ada juga tangkapan kamera yang saya lihat, Icat tuh grogi kalau papa dan mamanya Icat ada di persidangan. Bener nggak penglihatan ini? Ya, betul, Mbak. Pertama saya memang tidak tega, Mbak. Saya tidak tega melihat orang tua saya bersedih karena kesalahan saya, tentunya. Karena memang dari kecil kan kita sebagai anak, tujuan kita kan untuk membahagiakan orang tua kita. Jadi saya lebih ke tidak tega, Mbak, kalau melihat orang tua saya hadir di persidangan. Lebih nggak tega ya? Tidak tega. Harus melihat papa dan mama. Betul, Mbak. Dari Manado, melihat anaknya harus ada sebagai seorang terdakwa di persidangan. Icat, waktu saya mewawancarain, waktu itu pertama kali papa dan mama ada di Jakarta, di program Rosi, mama Icat dan papa Icat itu pertama kali secara eksklusif tampil di Rosi. Dan saya bertanya soal mengapa Icat sebelumnya tidak berkata jujur, dan kemudian mama cerita juga akhirnya Icat mau berkata jujur. Dan waktu itu yang saya ingat, mama Icat, Ibu Ina mengatakan ketika Icat minta maaf, tapi mama malah mengatakan, Icat, mama malah bangga karena kamu jujur. Baik, Mbak Rosi. Karena dari kecil saya memang diajarkan orang tua untuk selalu berkata jujur tentunya. Jadi pada saat ada masalah kemarin, ya memang bertentangan dengan hati nurani saya. Di samping itu ya mungkin atas dari pelajaran dari orang tua memang untuk selalu berkata jujur yang membuat saya untuk lebih berani sih. Siapa waktu itu percakapan dengan mama, Cat? Jadi saya pada saat itu saya dikasih kesempatan untuk menelpon dengan mama ya, Mbak Rosi. Saya bilang, "Mak, saya mau berkata jujur, Mak, kepada penyidik." Dan mama saya bilang kepada saya, "Ya lebih baik kamu jujur, Dek, karena mama bangga sama kamu kalau kamu jujur." Mama sempat cerita waktu itu, kamu menelpon mama sambil menangis ya? Betul, Mbak Rosi. Jadi tiba-tiba HP saya bunyi, terus saya angkat, tahu-tahu dia nangis. Nggak tahu Icat yang nelpon, dia nangis, Mbak. Dia waktu itu dia bilang, Apa katanya, Bu? Mama saya sudah merasa siksa. Saya merasa
sangat tersiksa ditahan waktu itu sudah 3 hari ditahan. Dia bilang, "Mama, saya sudah sangat tersiksa hanya makan nasi sama sayur, dan mereka yang lain yang melakukan yang terlibat enak-enak di luar. Saya akan bicara jujur." Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Taunya sampai di sana Bikin pengakuan. dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai kemeja orange. Hancur hati saya, Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi, terus malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange tahanan. Hancur, Mbak, hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Dia berjuang sampai dia melewati semua tahap. Dia masuk Brimob itu jadi anggota Brimob. Itu tangisan apa? Tangisan kelegaan bahwa akhirnya kamu memilih untuk jujur? Ya betul sih, lebih ke lega, betul Mbak. Lega. Betul. Karena sebelumnya kan Icat juga ganti pengacara ya, sempat cukup sering ganti pengacara. Iya. Saya tanyakan ini juga pada Mama dan Papa, apa yang akhirnya memilih Bung Roni Talapesi dan akhirnya mengantar sampai ke akhir persidangan. Bagaimana proses itu bisa terjadi gonta-ganti dan akhirnya jatuh pada Bung Roni? Ya baik Pak. Jadi pengacara yang sebelumnya, untuk saya pribadi saya merasa pengacara yang sebelumnya memang kurang maksimal untuk mendampingi saya pada saat itu. Dan kebetulan Bang Roni Talapesi ini dekat dengan keluarga saya waktu di Manado. Jadi akhirnya orang tua yang memilih lah Bang Roni. Ya. Jadi kamu minta tolong Mama Papa waktu itu ya, dan dicariin Papa Mama. Iya betul. Lama-lama di persidangan banyak melihat nih antara Bung Roni sama kliennya Icat mirip, gayanya mirip, rambutnya klimis dibikin mirip. Emang mau dibikin mirip pengacara dan klien? Iya, kayak kakak adik ya. Sebenarnya nggak diatur sih, memang ya mengalir aja Mbak. Memang mungkin gayanya memang yang sama. Gitu ya, soalnya banyak yang bilang, wah ini gaya pengacaranya begini, klimis, gaya Icatnya juga klimis seperti ini. Enggak ya, enggak diatur harus sama Tidak kayak diatur. Saya mau tanya sekali lagi Icat, karena bagaimanapun juga seorang Richard Eliezer itu identik dengan apa yang disebut dengan kejujuran. Gitu. Bisa Icat ceritakan nggak, momen apa yang menurut Icat paling menentukan bahwa akhirnya Icat mengatakan, ya saya mau jujur? Baik Mbak Rosi, jadi saya ingin jujur karena memang saya diingatkan sama orang tua saya, terlebih khusus mama saya ya Mbak Rosi, untuk selalu berkata jujur. Saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan mama saya, dan saya merasa lebih tenang ketika saya bicara kepada mama saya bilang mau jujur, dan dari mama saya bilang kepada saya bahwa mama bangga kalau kamu jujur, ya itu mungkin lebih membuat saya tenang pada saat itu, dan sepenuhnya untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan, Mbak Rosi. Pergulatan apa sih Cat? Mungkin bisa cerita gitu. Ya itu memang ada gejolak batin ya Mbak Rosi pada saat itu di saya, antara berani berkata jujur atau tidak, karena memang ya itu saya bilang tadi Mbak, karena dari kecil saya diajarkan untuk selalu jujur, dan pada fase yang kemarin itu saya diperintahkan untuk mengikuti kebohongan. Jadi ada gejolak Mbak dari dalam nurani saya. Kamu merasa ketika jujur ada risiko yang lebih berat, atau dengan jujur kamu merasa lebih tenang? Jadi pada saat pertama kali saya jujur, saya sudah tidak memikirkan risiko sih Mbak. Sudah saya menyerahkan semua kepada Tuhan Mbak. Saya pasrahkan hidup saya dan masalah saya kepada Tuhan. Saya yakin kalau saya berkata jujur, Tuhan pasti tolong. Memasuki persidangan menurut Icat momen apa
yang terberat? Yang paling berat menurut saya ketika saya bertemu dengan keluarga almarhum Bang Yos tentunya, Mbak Rosi. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Lanstanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru Detol Aktif Botani, terinspirasi dari alam, lembut di kulit, wanginya memanjakan dan melindungi dari kuman. Baru Detol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Special Offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Hebatnya ibu bantu cari pemasukan, berharap bisa memenuhi kebutuhan. Semoga tulusnya ibu selembut warna hijau bulu pandan yang bisa memberi kekuatan. Hebatnya Nippon Paint. Baruna sang penjaga samudra, menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Nahan kangennya Eyang, berharap bisa berkumpul kembali. Semoga sabarnya Eyang yang seluas warna biru samudera membawa bahagia di bulan Ramadan. Hebatnya Nippon Paint. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better nambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru Detol Aktif Botani, terinspirasi dari alam, lembut di kulit, wanginya memanjakan dan melindungi dari kuman. Baru Detol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Seorang Richard Eliezer barangkali ya, yang selama ini selalu menjadi perhatian dan dukungan publik, sehingga pada saat dia kemudian dinyatakan bersalah karena dia juga jelas-jelas ikut menembak, namun di sisi lain dia juga dianggap sebagai maskot terhadap keberanian untuk menyampaikan kejujuran. Jadi tentunya nilai keberanian untuk menyampaikan kejujuran, keberanian untuk menolak perintah yang salah, ini tentunya yang harus dicontoh bagi seluruh anggota, sehingga kemudian ke depan
kita betul-betul bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Icat, pada waktu itu Pak Kapolri setelah kamu diterima kembali, setelah usai sidang etik, Pak Kapolri bicara di wawancara di Kompas TV. Pak Kapolri bilang begini, salah satu alasan mengapa seorang Richard Eliezer bisa diterima kembali menjadi anggota Polri adalah supaya ini menjadi contoh bahwa mengutamakan kejujuran itu baik. Nah, Pak Kapolri sampai mengatakan itu harus menjadi contoh untuk mengutamakan kejujuran. Bagaimana kamu merespons ini? Bagaimana? Saya tahu pasti kamu tidak mendengar soal ini karena kamu ada di rutan, tapi saya ceritakan. Jadi kalau sampai Kapolri mengatakan ini harus jadi contoh untuk anggota yang lain mengutamakan kejujuran. Baik, Pak Rosi. Jujur saya kaget, Pak Rosi, karena memang saya tidak tahu sama sekali. Namun saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri tentunya, Pak Rosi. Dan saya berjanji kepada Bapak Kapolri, saya akan selalu memegang teguh perintah dari Bapak Kapolri agar tetap selalu mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan tugas. Kapolri itu langsung ke atensi padamu, turun tangan dan mendengarkan cerita yang sebenarnya dari seorang Icat. Apa yang kamu jelaskan akhirnya pada Kapolri? Iya, Mbak Rosi. Jadi pada saat itu saya menyampaikan kepada Bapak Kapolri, saya mau jujur dengan menyampaikan cerita yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Kamu grogi nggak waktu itu ketemu Kapolri? Sangat, Mbak Rosi. Saya. Karena bagaimanapun juga pangkatmu pada waktu itu yang paling rendah. Betul, Mbak Rosi. Dapat atensi dari Kapolri. Bisa ceritakan lagi seperti apa peristiwa itu? Pada saat itu saya dibawa ke bertemu dengan Bapak Kapolri ya. Jadi saya hanya sampaikan ke Bapak Kapolri, mohon izin Jenderal, saya mau berkata jujur. Saya ingin menyampaikan fakta yang terjadi sebenarnya tentang peristiwa tersebut. Dapat atensi seperti itu, kamu merasa dapat atensi nggak? Itu bagian dari satu atensi untuk mengungkapkan kasus ini gitu. Itu apa yang kamu rasakan pada waktu itu? Jujur, Mbak Rosi, pertama saya merasa kaget, Mbak Rosi, dan sekaligus saya merasa aman juga, Mbak Rosi. Merasa aman dan kaget, tapi sekaligus merasa aman. Betul, Mbak Rosi. Karena saya merasa mendapat dukungan karena keputusan yang saya ambil. Dan pada saat itu saya memang ingin membantu Polri juga, Mbak Rosi, untuk membuka kebenaran agar kasus ini menjadi terang benderang, Mbak Rosi. Jadi ada soal pergulatan batin Mbak Rosi, untuk bertahan pada kebohongan atau pilihan untuk jujur, itu juga karena ingin membantu membuka kasus ini seterang-terangnya. Betul, Mbak Rosi. Memasuki persidangan menurut Icat, momen apa yang terberat dari, saya tahu pasti semuanya berat, tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa beratnya masa-masa persidangan yang sangat lama dan menyita perhatian. Tapi untuk seorang Icat, momen apa yang paling berat? Yang paling berat menurut saya ketika saya bertemu dengan keluarga almarhum Bang Yos tentunya, Mbak Rosi. Coba lihat saya, nak. Kamu harus berkata jujur. Mohon berkata jujur, anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutupin. Yang kau perbuat, kau sebenarnya membunuh anak kami. Peluru itu tembus ke dada anak kami, itu sudah mematikan. Eliezer, mohon. Makanya saya bilang tadi, kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang tua Bang Yos, Mbak Rosi,
saya sangat merasa bersalah tentunya. Saya merasa sangat-sangat bersalah dan saya meminta maaf kepada keluarga Bang Yos, terlebih khusus orang tuanya Bang Yos tentunya. Dan saya berharap saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, Mbak Rosi, atas perbuatan saya yang saya lakukan. Dan saya berusaha untuk menebus kesalahan saya yang dengan berkata jujur. Itulah yang menggerakkanmu untuk secara ekspresif ya, bersimpuh di pangkuan kedua orang tua almarhum Bang Yosua. Ya. Kesedihan itu ingin kamu juga perlihatkan, penyesalan yang sangat tiada akhir sebenarnya ya, sebuah penyesalan yang tidak berakhir. Nah, Cat, waktu dalam persidangan ya, itu banyak juga yang memuji kamu menunjukkan kepercayaan diri gitu, memberikan kesaksian, berani jujur, menjawab pertanyaan hakim, menjawab pertanyaan jaksa juga dianggap cukup berani. Dari mana rasa kepercayaan diri itu? Jadi itu muncul dengan sendirinya sih Mbak Rosi. Saya juga tidak menyangka kalau saya bisa sekuat itu. Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos, yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang, yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Ya suruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak, yang mulia. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Pak, kenapa? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Karena itu kan butuh kekuatan betul yang Pak Rosi. Tapi memang sebelum sidang saya selalu berdoa bersama Bang Roni dan tim PH juga untuk menguatkan saya tentunya Mbak Rosi, agar di dalam persidangan saya lebih kuat lah untuk tetap berkata jujur. Padahal sebenarnya kalau dalam hatimu kamu bisa ceritain kayak gimana hatinya, deg-degan apa? Pasti Mbak, pasti. Tapi bisa keluar dengan kesaksian yang lantang gitu? Ya itu tadi Mbak, mungkin karena saya memilih jalan yang jujur ini, mungkin Tuhan yang memberikan saya kekuatan Mbak, agar supaya mampu untuk tetap berkata jujur di persidangan. Ada juga Icat yang melihat diterimanya kamu kembali ke institusi Polri itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Bagaimanapun juga Icat ikut menembak. Batuk. Pocek. Nono, pocek. Oh, Potek Comics Herbal aja. Dengan daun lagundi dan jahe merah, tinggal potek. Comics Herbal redakan batuk berdahak. Mix Comics Herbal, kalau batuk Comics Herbal aja. Buat Arsi, minum Comics Herbal Kids aja. Komik herbal aku sih yes. Batuk, Potek Comics Herbal aja. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benekol. Stanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Sepinya tempat ibadah, berharap kembali bergema dengan suara doa. Semoga di Ramadan ini seperti warna hijau klepon yang indah di bulan penuh berkah. Hebatnya Nippon Paint. Saat puasa, jaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Minum Vitalong C Zinc. Vitamin C-nya diserap bertahap dan melindungi seharian. Aman di lambung. Puasa lancar dengan Vitalong C Zinc. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Susah nutup
gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Usahanya ayah cari nafkah, berharap lelah jadi berkah. Semoga semangatnya ayah secerah warna kuning mentari dalam mencari rejeki. Hebatnya Nippon Paint. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Batuk, pocek, nono, polsek. Oh, Potek Comics Herbal aja. Dengan daun lagundi dan jahe merah, tinggal potek. Comics Herbal redakan batuk berdahak. Mix Comics Herbal. Kalau batuk Comics Herbal aja. Buat Arsi, minum Comics Herbal Kids aja. Komik herbal aku sih yes. Batuk, Potek Comics Herbal aja. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandar Lampung mengakibatkan 3 rumah warga di Kecamatan Panjang rusak karena tertimpa material longsor. 3 rumah warga mengalami kerusakan parah di bagian dapur saudara. Longsor terjadi karena tingginya intensitas hujan sejak beberapa hari terakhir. BPBD Bandar Lampung juga menerima laporan dan menerjunkan 10 orang personel untuk membantu warga melakukan pembersihan. Warga diminta tetap waspada. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Makan. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Stanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kita memperjuangkan keadilan buat Richard. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Indonesia.
tapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Ini ternyata yang namanya Ica. Ternyata kamu lebih cakep dari aslinya. Setelah vonis 1,5 tahun penjara, banyak yang bertepuk tangan, bersorak, ikut terharu dengan vonis yang diberikan hakim. Karena ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan, apalagi kalau dilihat dari tuntutanmu atau tuntutan jaksa untukmu. Kamu sendiri menduga bahwa pada akhirnya vonis hakim bisa meringankan kamu? Ya memang saya tidak menduga, Mbak Rosi. Tidak pernah terpikirkan di saya bahwa akan divonis 1,6 bulan, Mbak Rosi. Namun saya bersyukur karena majelis hakim, menurut saya, Mbak Rosi, majelis hakim menjatuhkan vonis dengan menggunakan hati nurani. Dan ini juga berkat perjuangan dari Bang Roni dan tim penasihat hukum, Mbak Rosi. Dan tidak lupa juga dukungan dan doa dari banyak orang buat saya agar tetap jujurlah di dalam persidangan. Dengan vonis ini sih Mbak Rosi, saya dan keluarga tentunya merasa lega karena saya masih ada harapan untuk memperbaiki masa depan saya. Karena saya juga merupakan tulang punggung keluarga, Mbak Rosi. Iya, karena setelah vonis 1,5 tahun penjara, lalu kamu mengikuti sidang etik, kamu diterima kembali menjadi anggota Polri. Apa artinya ini buatmu? Ya tentunya saya sangat-sangat bersyukur, Mbak Rosi. Saya sangat-sangat bersyukur dan ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat hidup saya. Keputusan ini sangat berarti bagi hidup saya karena nanti saya bisa kembali bertugas menjadi anggota Polri. Saya ingat dulu perjuangan saya menjadi anggota Polri, Mbak. Sempat beberapa kali ikut tes, kurang lebih 4 kali saya ikut tes untuk 4 kali? Betul, Mbak. 4 kali saya ikut tes untuk menjadi anggota Polri. Jadi ketika saya diterima kembali, saya merasa sangat-sangat bersyukur, Mbak. Dari institusi Polri dan pimpinan Polri masih memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri dengan mengabdi kepada negara lewat institusi Polri. Dia seorang prajurit kelas bawah, tapi kita hargai bahwa dia berani mempertahankan kejujurannya, walaupun sebenarnya terlambat. Sehingga mau tidak mau terhadap apa yang dia lakukan, dia mendapatkan sanksi. Dan tentunya kita hormati apapun yang menjadi keputusan hakim. Namun di sisi lain juga ada keringanan yang diberikan kepada dia. Dari sisi kita, institusi, kita melihat bahwa nilai-nilai kejujuran yang ada pada seorang Richard, prajurit dengan pangkat paling rendah di kepolisian, tapi dia menjaga, dan itu bagi kita integritas dia seperti itu tentunya harus kita hargai. Kita berikan dia kesempatan untuk kembali menjadi polisi aktif, dan tentunya tugas dia adalah bagaimana kemudian dia bisa menularkan, menyampaikan kepada teman-temannya, dan juga terus bisa menjaga nilai-nilai integritas dia, sehingga pada saat kita berikan dia kesempatan untuk menjadi polisi aktif, dia bisa menjadi polisi yang lebih baik. Ada juga, Icat, yang melihat diterimanya kamu kembali ke institusi Polri itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Bagaimanapun juga, Icat ikut menembak. Gimana Icat menjawab bahwa, loh kok ya ikut nembak masih diterima lagi jadi anggota Polri? Saya bisa memahami itu, Mbak Rosi. Saya memang bersalah. Saya memohon ampun atas kesalahan saya.
saya memohon ampun kepada Tuhan dan kepada institusi Polri tentunya Mbak Rosi, dan kepada masyarakat juga karena kesalahan yang telah saya lakukan Mbak Rosi. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya Mbak Rosi bisa menyampaikan kepada masyarakat agar supaya saya bisa kembali lagi kepada institusi Polri untuk memperbaiki diri, dan saya merasa masih punya utang Mbak Rosi di institusi Polri. Saya berjanji Mbak Rosi, dari perjalanan ini menjadi pelajaran bagi saya, dan saya berjanji untuk memperbaiki diri tentunya kepada institusi Polri agar supaya saya bisa menjadi anggota Polri yang lebih taat aturan ke depannya. Memang saya bisa memahami itu Mbak Rosi. Saya memang bersalah dan saya sungguh-sungguh bersalah Mbak Rosi. Saya mohon ampun kepada Tuhan serta kepada institusi Polri dan masyarakat karena tindakan yang saya lakukan. Pada kesempatan ini Mbak Rosi, izinkanlah saya untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentunya agar supaya saya bisa kembali kepada institusi Polri untuk memperbaiki diri dan berdinas lebih baik lagi ke depannya. Dan saya merasa masih punya utang kepada Polri tentunya Mbak Rosi. Chat, misalnya ada seperti ini. Suara yang mengatakan, toh vonisnya sudah ringan. Udah Icat dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri. Bagaimana Icat menjawab ini? Ya, saya pribadi saya tetap ingin berdinas lagi di institusi Polri Mbak tentunya. Dan saya juga berjanji dari perjalanan ini saya akan menjadikan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Dan saya berjanji akan menjadi anggota Polri yang taat aturan ke depannya Mbak Rosi. Kasus ini Chat sudah mencoreng institusi Polri. Public trust atau kepercayaan publik pada institusi Polri ini turun cukup drastis karena satu kasus yang menyita satu republik rasanya. Nah, menurut apa yang bisa kamu lakukan untuk ikut membantu memulihkan citra Polri? Baik Mbak Rosi, saya sudah mencoba memberikan hal yang positif dengan berkata jujur tentunya Mbak Rosi. Dan saya yakin masih banyak anggota Polri lain yang memiliki integritas dan loyalitas kepada institusi Polri tentunya. Dan saya akan tetap setia untuk melakukan tugas sebagai anggota Polri. Saya akan menjalankan nasihat Bapak Kapolri tentunya untuk menjunjung tinggi kejujuran, Mbak Rosi. Karena saya merasa memiliki hutang. Saya memiliki hutang kepada institusi Polri, dan saya berusaha menebus kesalahan saya yang telah saya lakukan tentunya. Saya berjanji akan mendedikasikan diri saya buat institusi Polri. Apa janjimu pada institusi Polri, pada bangsa dan negara, setelah akhirnya kamu bisa diterima lagi sebagai anggota Polri? Saya memiliki hutang. Makan takut kolesterol nih. Kamu gak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Stanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Saat puasa, jaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Minum Vitalong C Zinc. Vitamin C-nya diserap bertahap dan melindungi seharian. Aman di lambung. Puasa lancar dengan Vitalong C Zinc. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan
semangat saat berbuka. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru, Dettol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Dettol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru, Dettol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Dettol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Batuk, Pocek. Nono, Pocek. Polsek. Oh, Potek Comics Herbal aja. Dengan daun lagundi dan jahe merah, tinggal potek. Comics Herbal redakan batuk berdahak. Mix Comics Herbal. Kalau batuk Comics Herbal aja. Buat Arsi, minum Comics Herbal Kids aja. Komik herbal aku sih yes. Batuk, Potek Comics Herbal aja. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru, Dettol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Dettol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kita memperjuangkan keadilan buat Richard. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Indonesia. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi.
Icat, kenapa sih pengen banget jadi anggota Polri? Baik Mbak Rosi, jadi menjadi anggota Polri merupakan cita-cita saya dari kecil ya Mbak Rosi. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana tentunya, dan banyak orang kan di luar sana bilang Mbak Rosi bahwa untuk masuk menjadi anggota Polri itu sulit, dan karena memang sudah cita-cita saya dari kecil, jadi saya tetap berusaha ya tentunya Mbak Rosi. Saya berusaha berkali-kali, dan mungkin banyak faktor yang memang menyebabkan saya tetap pantang menyerah untuk tetap mencoba menjadi anggota Polri, karena basic saya pecinta alam Mbak Rosi. Jadi saya senang olahraga ekstrim, saya sering mendaki gunung, panjat tebing juga Mbak Rosi. Jadi mungkin dari latar belakang itu yang membuat saya lebih pantang menyerah untuk mencoba menjadi anggota Polri. Saya mencoba anggota Polri itu sampai 4 kali. Sampai 4 kali? Iya, 4 kali saya baru lulus Mbak Rosi. Jadi tahun berapa kamu coba tuh? Dari 2016 Mbak Rosi. 2016 coba pertama? Iya, 2017. Gagal nih? Gagal. 2017 nyoba lagi? Coba lagi dan gagal lagi. Gagal lagi? Iya Mbak Rosi. Ketiga kali nyoba? 2018 masih gagal juga Mbak Rosi. Nanti. Dan tahun kedepannya nyoba lagi? Iya, 2019 terakhir Mbak Rosi. Dan akhirnya ya Tuhan memberikan jawaban. Akhirnya lulus Mbak Rosi. Karena memang menjadi anggota Polri memang suatu kebanggaan ya buat saya dan keluarga saya Mbak Rosi. Dan mungkin lewat menjadi anggota Polri ya saya mengabdi kepada negara Mbak Rosi. Jangan-jangan nih kalau kita bilang berandai-andai nih, kalau nyobanya 2016 kan? Betul Mbak. 16, 17, 18 gagal. Kalau 2019 gagal, 2020 kayaknya kamu tetap nyoba juga? 2020 kayaknya sudah tidak bisa coba lagi. Karena umur ya? Siap, betul. Tapi kalau masih ada umur, kamu masih akan coba kayaknya? Masih coba. Tetap coba terus? Siap. Segitu cintanya kamu pada institusi? Betul Mbak Rosi. Pada brigade? Brimob Mbak Rosi. Brimob. Itu kecintaan kamu selalu? Dengan sebesar-besarnya, karena saya dengar cerita dari Papa dan Mama, kamu kalau udah pakai seragam Brimob itu bangganya luar biasa. Betul Mbak Rosi. Itu kebanggaanmu yang terutama? Kebanggaan buat saya dan keluarga saya Mbak Rosi. Jadi apa ceritamu jatuh bangun supaya bisa masuk anggota Polri? Iya, baik Mbak Rosi. Jadi waktu saya lulus sekolah lah, saya cerita dari pada saat lulus sekolah ya Mbak Rosi. Jadi saya lulus sekolah itu, saya sempat minta izin ke orang tua buat kuliah pertama Mbak Rosi. Karena karena kan di teman-teman kebanyakan yang kuliah, banyak yang masuk ke universitas. Jadi pada saat itu saya sempat minta izin ke keluarga untuk mau kuliah. Namun ada sesuatu dan lain-lain, akhirnya saya memilih langsung tes polisi aja. Jadi pada saat 2016 saya tes polisi, jatuh. Gugur maksudnya. Oke, gagal. Ya, gagal. Jadi pada saat itu saya tetap aktif di kegiatan olahraga saya lah Mbak Rosi. Kamu apa olahraganya? Panjat tebing Mbak Rosi. Oh, panjat tebing, oke. Saya aktif di olahraga sampai 2017 juga masih di tes polisi juga. Dan ini tahun depannya ya? Iya. Nanti saya di 2018 setelah saya gugur lagi Mbak Rosi, saya gagal lagi untuk tes polisi. Saya situ berpikir, saya harus kerja kayaknya ini. Jadi saya sempat kerja di hotel, di salah satu hotel di Manado Mbak Rosi. Saya kerja di hotel dari sekitar kurang lebih 6 bulan Mbak Rosi. Dari setelah saya gugur di tes itu, saya kerja di hotel dan kebetulan agak dekat dengan manajer pada saat itu. Terus manajer sempat nanya-nanya, kamu sebelumnya kerja kerja di mana? Saya bilang saya belum bekerja, saya baru pertama kali bekerja.
Dan sebelum-sebelumnya saya tes polisi aja, Pak. Terus beliau bilang ke saya, kenapa nggak coba aja? Coba lagi ya, gitu? Pada 2019 lah. Ya, itu salah satu inilah dukungan juga dari hotel kan. Saya izin ke hotel, saya izin mau tes polisi pada saat itu 2019. Saya izin, saya bilang juga ke keluarga saya mau tes polisi lagi. Dan ketika saya lulus, jadi hasil dari tabungan selama kurang lebih 6 bulan itu saya kerja, Marosi. Itu yang saya pakai untuk saya berangkat ke pendidikan. Kebetulan saya pendidikan di Jawa Timur, Marosi, di Pusdikbud atau Kosek. Jadi ada biaya juga dari Manado ke Jawa Timur. Jadi saya pakai uang dari tabungan itulah, Marosi. Waktu kamu pamit sama papa mama, mau sekolah polisi lagi untuk jadi mau nyoba tes masuk polisi lagi, mama papa nggak bilang ini udah 3 kali Icat, stop lah, nggak gitu? Ya enggak juga sih. Karena apa ya, orang tua saya selalu mendukung apapun yang saya lakukan, pasti orang tua pasti support. Jadi waktu saya bilang mau coba lagi, ya udah, kata orang tua selagi masih bisa, untuk umur masih bisa, ya coba lagi. Pada banyak orang yang sudah skeptis pada polisi. Icat kan banyak nih fansnya. Dan kemudian kamu kembali ke institusi Polri. Apa yang bisa kamu katakan pada mereka yang pada polisi itu udah skeptis saja? Baik, Marosi, pada kesempatan ini saya merasa sedih dan sangat menyesal tentunya. Karena akibat dari perbuatan yang saya lakukan, sehingga institusi Polri menjadi tercoreng. Saya berharap dengan saya menyampaikan kejujuran, maka masyarakat bisa paham dengan menghargai keputusan saya. Kejujuran, kenapa saya pilih kejujuran? Karena memang itu merupakan cerminan dari institusi Polri. Bapak Kapolri memberikan nasihat kepada saya untuk tetap berani berkata jujur. Saya berharap masyarakat kembali memberikan kepercayaan kepada Polri, dan saya yakin, Mbak, masih banyak anggota Polri yang baik dalam melaksanakan tugas. Apa janjimu pada institusi Polri, pada bangsa dan negara, setelah akhirnya kamu bisa diterima lagi sebagai anggota Polri? Saya memiliki utang tentunya, Mbak Rosi, kepada institusi Polri, dan saya berjanji tetap teguh komitmen untuk melaksanakan tugas yang baik dan menjaga nama baik institusi Polri tentunya. Itu janjimu? Betul, Mbak Rosi. Sebagai seorang anggota Polri yang bisa dalam waktu dekat berdinas lagi. Betul. Kamu berutang pada institusi ini. Dan di tempat inilah kamu mengabdi pada bangsa dan negara. Betul, Mbak Rosi. Kalau ada orang-orang yang ingin kamu sampaikan terima kasih, siapakah mereka? Ya, tentunya saya akan menyampaikan terima kasih kepada Tuhan yang pertama, Mbak Rosi, karena selalu memberikan saya kekuatan tentunya untuk dapat menjalani persidangan yang akhirnya bisa selesai dengan vonis yang begitu rendah juga, Mbak Rosi. Saya juga berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya, Mbak Rosi, selama saya mengikuti persidangan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Kapolri, Bapak Irwasum, Bapak Kabar Eskrim juga, Bapak dan Korbrimob juga, Mbak Rosi, kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Menkumham juga, Mbak Rosi, dan Majelis Hakim yang sudah memutuskan perkara ini tuh. Saya tidak lupa juga kepada tim penyidik ya, Mbak Rosi, karena memang ini merupakan perjuangan bersama dari tim penyidik juga, Mbak Rosi, dan kepada LPSK tentunya, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selalu sampai sekarang pun masih menjaga saya, dan yang terakhir kepada tim penasihat hukum saya,
menurut saya sudah bukan tim penasihat hukum ya, Mbak Rosi. Sudah keluarga saya, Mbak Rosi. Kepada mereka, kau ucapkan terima kasih. Betul, Mbak Rosi. Dan juga saya rasa pada banyak masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan setelah kamu berani untuk bersikap jujur. Betul, Karena dukungan mereka luar biasa sekali di luar persidangan itu. Richard Eliezer, terima kasih sudah di program Rosi. Terima kasih, Mbak Rosi. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan program Rosi. Saya Rosiana Silalahi. Kita jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda menyaksikan
dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Ini ternyata yang namanya Ica. Ternyata kamu lebih cakep dari aslinya. Terima kasih Richard Eliezer sudah menerima saya di Rutan Bareskrim Cabang Salemba. Richard Eliezer, biasa dipanggil Icat ya? Betul, Mbak. Saya boleh panggil Icat aja? Boleh, Mbak. Icat apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Mbak. Kabar baik. Terima kasih. Icat sekarang ada di Rutan Bareskrim ini, Cabang Salemba ini. Apa aja sih? Apa sekarang kegiatan sehari-harinya? Baik, Mbak. Jadi kalau sehari-hari saya di sini sih lebih banyak membaca buku ya, Mbak, tentunya. Baca buku, terus sekarang saya masih dalam tahap untuk ini belajar untuk mencoba buat skripsi, Mbak. Karena kemarin kan kuliah saya sempat tertunda, Mbak. Jadi ya pelan-pelan saya belajar buat skripsi, Mbak. Oh, kamu ambil fakultas apa? Hukum. Oke. Sekarang jadi apa? Kalau kamu sehat kan? Sehat. Sehat. Bisa dibilang kurusan atau gemukan? Oh, enggak sih, Pak. Dari awal kayaknya stabil, tetap stabil, Mbak. Nggak naik. Cat, saya mau tanya nih. Selama persidangan kemarin gitu, kan banyak sekali yang hadir di persidangan itu tuh mengatakan bahwa fansnya Icat. Icat lihat nggak tuh? Jadi banyak sekali yang datang di persidangan. Ya, saya lihat, Mbak. Jujur saya kaget sih, Mbak. Saya tidak menyangka juga bahwa banyak orang yang mendukung saya. Dan saya betul-betul sangat bersyukur, Mbak. Karena pertama saya tidak disudutkan. Dan ternyata di luar sana banyak orang yang memang mensupport saya untuk berkata jujur. Itu saja sih, Mbak. Saya ngelihat Icat selama di persidangan. Dan pada waktu memberikan kesaksian, banyak juga pengamat yang diundang di Kompas TV memuji Icat. Berbicaranya lugas, berani, runtun gitu. Tetapi dalam tangkapan kamera, Icat, jadi artinya berani, lugas, runtun itu nggak grogi gitu. Tapi ada juga tangkapan kamera yang saya lihat, Icat tuh grogi kalau papa dan mamanya Icat ada di persidangan. Bener nggak penglihatan ini? Ya, betul, Mbak. Pertama saya memang tidak tega, Mbak. Saya tidak tega melihat orang tua saya bersedih karena kesalahan saya tentunya. Karena memang dari kecil kan kita sebagai anak, tujuan kita kan untuk membahagiakan orang tua kita. Jadi saya lebih ke tidak tega, Mbak, kalau melihat orang tua saya hadir di persidangan. Lebih nggak tega ya? Tidak tega. Harus melihat papa dan mama. Betul, Mbak. Dari Manado, melihat anaknya harus ada sebagai seorang terdakwa di persidangan. Icat, waktu saya mewawancarain, waktu itu pertama kali papa dan mama ada di Jakarta, di program Rosi, mama Icat dan papa Icat itu pertama kali secara eksklusif tampil di Rosi. Dan saya bertanya soal mengapa Icat sebelumnya tidak berkata jujur, dan kemudian mama cerita juga akhirnya Icat mau berkata jujur. Dan waktu itu yang saya ingat, mama Icat, Ibu Ina mengatakan ketika Icat minta maaf, tapi mama malah mengatakan, Icat, mama malah bangga karena kamu jujur. Baik, Mbak Rosi. Karena dari kecil saya memang diajarkan orang tua untuk selalu berkata jujur tentunya. Jadi pada saat ada masalah kemarin, ya memang bertentangan dengan hati nurani saya. Di samping itu ya mungkin atas dari
pelajaran dari orang tua memang untuk selalu berkata jujur yang membuat saya untuk lebih berani sih. Siapa waktu itu percakapan dengan Mama, Cak? Jadi saya pada saat itu saya dikasih kesempatan untuk menelpon dengan Mama ya, Mbak Rosi. Saya bilang, Mak, saya mau berkata jujur, Mak, kepada penyidik. Dan Mama saya bilang kepada saya, ya lebih baik kamu jujur, Dek, karena Mama bangga sama kamu kalau kamu jujur. Mama sempat cerita waktu itu. Kamu menelpon Mama sambil menangis ya? Betul, Mbak Rosi. Jadi tiba-tiba HP saya bunyi. Terus saya angkat, tahu-tahu dia nangis. Nggak tahu Icat yang nelpon. Dia nangis, Mbak. Dia waktu itu dia bilang, apa katanya, Bu? Mama saya sudah merasa siksa. Saya merasa sangat tersiksa ditahan waktu itu 3 hari ditahan. Dia bilang, Mama, saya sudah sangat tersiksa hanya makan nasi sama sayur, dan mereka yang lain yang melakukan yang terlibat enak-enak di luar, saya akan bicara jujur. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Taunya sampai di sana bikin pengakuan. Dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai kemeja orange. Hancur hati saya, Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi, terus malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange tahanan. Hancur, Mbak, hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Dia berjuang sampai dia melewati semua tahap. Dia masuk Brimob itu jadi anggota Brimob. Itu tangisan apa? Tangisan kelegaan bahwa akhirnya kamu memilih untuk jujur? Ya betul sih, lebih ke lega, betul, Mbak. Lega. Betul. Karena sebelumnya kan Icat juga ganti pengacara ya, sempat cukup sering ganti pengacara. Iya. Saya tanyakan ini juga pada Mama dan Papa, apa yang akhirnya memilih Bung Roni Talapesi dan akhirnya mengantar sampai ke akhir persidangan. Bagaimana proses itu bisa terjadi gonta-ganti dan akhirnya jatuh pada Bung Roni? Ya baik, Pak. Jadi pengacara yang sebelumnya, untuk saya pribadi saya merasa pengacara yang sebelumnya memang kurang maksimal untuk mendampingi saya pada saat itu. Dan kebetulan Bang Roni Talapesi ini dekat dengan keluarga saya waktu di Manado. Jadi akhirnya orang tua yang memilih lah Bang Roni. Ya. Jadi kamu minta tolong Mama Papa waktu itu ya, dan dicariin Papa sama Papa Mama. Iya betul. Lama-lama di persidangan banyak melihat nih antara Bung Roni sama kliennya Icat mirip, gayanya mirip, rambutnya klimis dibikin mirip. Emang mau dibikin mirip pengacara dan klien? Iya, kayak kakak adik ya. Sebenarnya nggak diatur sih, memang ya mengalir aja, Mbak. Memang mungkin gayanya memang yang sama. Gitu ya, soalnya banyak yang bilang, wah ini gaya pengacaranya begini, klimis, gaya Icatnya juga klimis seperti ini. Enggak diatur harus sama kayak Saya mau tanya sekali lagi, Icat, karena bagaimanapun juga seorang Richard Eliezer itu identik dengan apa yang disebut dengan kejujuran. Bisa Icat ceritakan nggak, momen apa yang menurut Icat paling menentukan bahwa akhirnya Icat mengatakan, ya, saya mau jujur? Baik, Mbak Rosi. Jadi saya ingin jujur karena memang saya diingatkan sama orang tua saya, terlebih khusus mama saya ya, Mbak Rosi, untuk selalu berkata jujur. Saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan mama saya dan saya merasa lebih tenang ketika saya bicara kepada mama saya bilang mau jujur, dan dari mama saya bilang kepada saya bahwa mama bangga kalau kamu jujur, ya itu mungkin lebih membuat saya tenang pada saat itu, dan sepenuhnya untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan, Mbak Rosi. Pergulatan apa sih, Cat? Mungkin bisa cerita gitu.
Ya itu memang ada gejolak batin ya Mbak Rosi pada saat itu di saya, antara berani berkata jujur atau tidak. Karena memang ya itu saya bilang tadi Mbak, karena dari kecil saya diajarkan untuk selalu jujur, dan pada fase yang kemarin itu saya diperintahkan untuk mengikuti kebohongan. Jadi ada gejolak Mbak dari dalam nurani saya. Kamu merasa ketika jujur ada risiko yang lebih berat, atau dengan jujur kamu merasa lebih tenang? Jadi pada saat pertama kali saya jujur, saya sudah tidak memikirkan risiko sih Mbak. Sudah saya menyerahkan semua kepada Tuhan Mbak. Saya pasrahkan hidup saya dan masalah saya kepada Tuhan. Saya yakin kalau saya berkata jujur, Tuhan pasti tolong. Memasuki persidangan menurut Icat, momen apa yang terberat? Yang paling berat menurut saya ketika saya bertemu dengan keluarga almarhum Bang Yos tentunya Mbak Rosi. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Stanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru Detol Aktif Botani, terinspirasi dari alam, lembut di kulit, wanginya memanjakan dan melindungi dari kuman. Baru Detol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Hebatnya ibu bantu cari pemasukan, berharap bisa memenuhi kebutuhan. Semoga tulusnya ibu selembut warna hijau bulu pandan yang bisa memberi kekuatan. Hebatnya Nippon Paint. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Nahan kangennya Eyang, berharap bisa berkumpul kembali. Semoga sabarnya Eyang yang seluas warna biru samudera membawa bahagia di bulan Ramadan. Hebatnya Nippon Paint. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Bangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru Detol Aktif Botani, terinspirasi dari alam, lembut di kulit, wanginya memanjakan dan melindungi dari kuman. Baru Detol Aktif Botani, memanjakanku, melindungi kami. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar.
bagaikan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Seorang Richard Eliezer barangkali ya, yang selama ini selalu menjadi perhatian dan dukungan publik, sehingga pada saat dia kemudian dinyatakan bersalah karena dia juga jelas-jelas ikut menembak, namun di sisi lain dia juga dianggap sebagai maskot terhadap keberanian untuk menyampaikan kejujuran. Jadi tentunya nilai keberanian untuk menyampaikan kejujuran, keberanian untuk menolak perintah yang salah, ini tentunya yang harus dicontoh bagi seluruh anggota, sehingga kemudian ke depan kita betul-betul bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Icat, pada waktu itu Pak Kapolri, setelah kamu diterima kembali, setelah usai sidang etik, Pak Kapolri bicara di wawancara di Kompas TV. Pak Kapolri bilang begini, salah satu alasan mengapa seorang Richard Eliezer bisa diterima kembali menjadi anggota Polri adalah supaya ini menjadi contoh bahwa mengutamakan kejujuran itu baik. Nah, Pak Kapolri sampai mengatakan itu harus menjadi contoh untuk mengutamakan kejujuran. Bagaimana kamu merespons ini? Bagaimana? Saya tahu pasti kamu tidak mendengar soal ini karena kamu ada di rutan, tapi saya ceritakan. Jadi kalau sampai Kapolri mengatakan ini harus jadi contoh untuk anggota yang lain mengutamakan kejujuran. Baik, Pak Rosi. Jujur saya kaget, Pak Rosi, karena memang saya tidak tahu sama sekali. Namun saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri tentunya, Pak Rosi. Dan saya berjanji kepada Bapak Kapolri, saya akan selalu memegang teguh perintah dari Bapak Kapolri agar tetap selalu mengutamakan kejujuran dalam melaksanakan tugas. Kapolri itu langsung ke atensi padamu, turun tangan dan mendengarkan cerita yang sebenarnya dari seorang Icat. Apa yang kamu jelaskan akhirnya pada Kapolri? Iya, Mbak Rosi. Jadi pada saat itu saya menyampaikan kepada Bapak Kapolri, saya mau jujur dengan menyampaikan cerita yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Kamu grogi nggak waktu itu ketemu Kapolri? Sangat, Mbak Rosi. Saya. Karena bagaimanapun juga pangkatmu pada waktu itu yang paling rendah. Betul, Mbak Rosi. Dapat atensi dari Kapolri. Bisa ceritakan lagi seperti apa peristiwa itu? Pada saat itu saya dibawa ke bertemu dengan Bapak Kapolri ya. Jadi saya hanya sampaikan ke Bapak Kapolri, mohon izin Jenderal, saya mau berkata jujur. Saya ingin menyampaikan fakta yang terjadi sebenarnya tentang peristiwa tersebut. Dapat atensi seperti itu, kamu merasa dapat atensi nggak? Itu bagian dari satu atensi untuk mengungkapkan kasus ini gitu. Itu apa yang kamu rasakan pada waktu itu? Jujur Mbak Rosi, pertama saya merasa kaget Mbak Rosi, dan sekaligus saya merasa aman juga Mbak Rosi, merasa aman dan kaget tapi sekaligus merasa aman. Betul Mbak Rosi, karena saya merasa mendapat dukungan karena keputusan yang saya ambil, dan pada saat itu saya memang ingin membantu Polri juga Mbak Rosi untuk membuka kebenaran agar kasus ini menjadi terang benderang Mbak Rosi. Jadi ada soal pergulatan batin untuk bertahan pada kebohongan atau pilihan untuk jujur, itu juga karena ingin membantu membuka kasus ini seterang-terangnya. Betul Mbak Rosi. Memasuki persidangan menurut Icat, momen apa yang terberat dari, saya tahu pasti semuanya berat, tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa beratnya masa-masa persidangan yang sangat lama dan menyita perhatian. Tapi untuk seorang Icat, momen apa yang paling berat? Yang paling berat menurut saya ketika saya bertemu dengan keluarga almarhum Bang Yos tentunya Mbak Rosi.
Coba lihat saya, nak. Kamu harus berkata jujur. Mohon berkata jujur lah, anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutupin. Yang kau perbuat, kau sebenarnya membunuh anak kami. Peluru itu tembus ke dada anak kami, itu sudah mematikan. Eliezer, mohon, makanya saya bilang tadi, kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang tua Bang Yos, Mbak Rosi, saya sangat merasa bersalah tentunya. Saya merasa sangat-sangat bersalah dan saya meminta maaf kepada keluarga Bang Yos, terlebih khusus orang tuanya Bang Yos tentunya. Dan saya berharap saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, Mbak Rosi, atas perbuatan saya yang saya lakukan. Dan saya berusaha untuk menebus kesalahan saya yang dengan berkata jujur. Itulah yang menggerakkanmu untuk secara ekspresif ya, bersimpuh di pangkuan kedua orang tua almarhum Bang Yosua. Ya. Kesedihan itu ingin kamu juga perlihatkan, penyesalan yang sangat tiada akhir sebenarnya ya, sebuah penyesalan yang tidak berakhir. Nah, Chat, waktu dalam persidangan ya, itu banyak juga yang memuji kamu menunjukkan kepercayaan diri gitu, memberikan kesaksian, berani jujur, menjawab pertanyaan hakim, menjawab pertanyaan jaksa juga dianggap cukup berani. Dari mana rasa kepercayaan diri itu? Jadi itu muncul dengan sendirinya sih, Mbak Rosi. Saya juga tidak menyangka kalau saya bisa sekuat itu. Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos, yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang, yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berlutut kau, dorong ke depan. Berlutut kau situ, berlutut. Dia suruh berlutut. Wih, kau berlutut. Baru dia lihat ke saya. Wih, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak, yang mulia. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap Pak. Oke. Karena itu kan butuh kekuatan betul yang baru sih. Tapi memang sebelum sidang saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa bersama Bang Roni dan tim PH juga untuk menguatkan saya tentunya Mbak Rosi, agar di dalam persidangan saya lebih kuat lah untuk tetap berkata jujur. Padahal sebenarnya kalau dalam hatimu kamu bisa ceritain kayak gimana hatinya, deg-degan apa? Pasti Mbak, pasti. Tapi bisa keluar dengan kesaksian yang lantang gitu? Ya itu tadi Mbak, mungkin karena saya memilih jalan yang jujur ini, mungkin Tuhan yang memberikan saya kekuatan Mbak, agar supaya mampu untuk tetap berkata jujur di persidangan. Ada juga Icat yang melihat diterimanya kamu kembali ke institusi Polri itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Bagaimanapun juga Icat ikut menembak. Batuk. Pocek. No, pocek. Polsek. Oh, Potek Comics Herbal aja. Dengan daun lagundi dan jahe merah, tinggal potek. Comics Herbal redakan batuk berdahak. Mix Comics Herbal, kalau batuk Comics Herbal aja. Buat Arsi, minum Comics Herbal Kids aja. Komik herbal aku sih yes. Batuk, Potek Comics Herbal aja. Makan
Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Lanstanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Sepinya tempat ibadah, berharap kembali bergema dengan suara doa. Semoga di Ramadan ini seperti warna hijau klepon yang indah di bulan penuh berkah. Hebatnya Nippon Paint. Saat puasa, jaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Minum Vitalong C Zinc. Vitamin C-nya diserap bertahap dan melindungi seharian. Aman di lambung. Puasa lancar dengan Vitalong C Zinc. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasia aku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Usahanya ayah cari nafkah, berharap lelah jadi berkah. Semoga semangatnya ayah secerah warna kuning mentari dalam mencari rejeki. Hebatnya Nippon Paint. Luna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku. Dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasia aku manjakan diri? Akhirnya, kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Batuk, pocek, nono pocek, polsek. Oh, Potek Comics Herbal aja. Dengan daun lagundi dan jahe merah, tinggal potek. Comics Herbal redakan batuk berdahak. Mix Comics Herbal, kalau batuk Comics Herbal aja. Buat Arsi, minum Comics Herbal Kids aja. Komik herbal aku sih yes. Batuk, Potek Comics Herbal aja. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandar Lampung mengakibatkan 3 rumah warga di Kecamatan Panjang rusak karena tertimpa material longsor. 3 rumah warga mengalami kerusakan parah di bagian dapur saudara. Longsor terjadi karena tingginya intensitas hujan sejak beberapa hari terakhir. BPBD Bandar Lampung juga menerima laporan dan menerjunkan 10 orang personel untuk membantu warga melakukan pembersihan. Warga diminta tetap waspada. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Makan. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Lanstanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas.
bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kita memperjuangkan keadilan buat Richard. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Indonesia. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Ini ternyata yang namanya Ica. Ternyata kamu lebih cakep dari aslinya. Setelah vonis 1,5 tahun penjara, banyak yang bertepuk tangan, bersorak, ikut terharu dengan vonis yang diberikan hakim. Karena ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan, apalagi kalau dilihat dari tuntutanmu atau tuntutan jaksa untukmu. Kamu sendiri menduga bahwa pada akhirnya vonis hakim bisa meringankan kamu? Ya memang saya tidak menduga, Mbak Rosi. Tidak pernah terpikirkan di saya bahwa akan divonis 1,6 bulan, Mbak Rosi. Namun saya bersyukur karena majelis hakim, menurut saya, Mbak Rosi, majelis hakim menjatuhkan vonis dengan menggunakan hati nurani. Dan ini juga berkat perjuangan dari Bang Roni dan tim penasihat hukum, Mbak Rosi. Dan tidak lupa juga dukungan dan doa dari banyak orang buat saya agar tetap jujurlah di dalam persidangan. Dengan vonis ini sih Mbak Rosi, saya dan keluarga tentunya merasa lega karena saya masih ada harapan untuk memperbaiki masa depan saya. Karena saya juga merupakan tulang punggung keluarga, Mbak Rosi. Iya, karena setelah vonis 1,5 tahun penjara, lalu kamu mengikuti sidang etik, kamu diterima kembali menjadi anggota Polri. Apa artinya nih buatmu? Ya tentunya saya sangat-sangat bersyukur, Mbak Rosi. Saya sangat-sangat bersyukur dan ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat hidup saya. Keputusan ini sangat berarti bagi hidup saya karena nanti saya bisa kembali bertugas menjadi anggota Polri. Saya ingat dulu perjuangan saya menjadi anggota Polri, Mbak. Sempat beberapa kali ikut tes, kurang lebih 4 kali saya ikut tes untuk. 4 kali? Betul, Mbak. 4 kali saya ikut tes untuk menjadi anggota Polri. Jadi ketika saya diterima kembali, saya merasa sangat-sangat bersyukur, Mbak. Dari institusi Polri dan pimpinan Polri masih memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri dengan mengabdi kepada negara lewat institusi Polri.
Dia seorang prajurit kelas bawah, tapi kita hargai bahwa dia berani mempertahankan kejujurannya, walaupun sebenarnya terlambat. Sehingga mau tidak mau terhadap apa yang dia lakukan, dia mendapatkan sanksi. Dan tentunya kita hormati apapun yang menjadi keputusan hakim. Namun di sisi lain juga ada keringanan yang diberikan kepada dia. Dari sisi kita, institusi, kita melihat bahwa nilai-nilai kejujuran yang ada pada seorang Richard, prajurit dengan pangkat paling rendah di kepolisian, tapi dia menjaga, dan itu bagi kita, integritas dia seperti itu tentunya harus kita hargai. Kita berikan dia kesempatan untuk kembali menjadi polisi aktif, dan tentunya tugas dia adalah bagaimana kemudian dia bisa menularkan, menyampaikan kepada teman-temannya, dan juga terus bisa menjaga nilai-nilai integritas dia, sehingga pada saat kita berikan dia kesempatan untuk menjadi polisi aktif, dia bisa menjadi polisi yang lebih baik. Ada juga, Icat, yang melihat diterimanya kamu kembali ke institusi Polri itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Bagaimanapun juga, Icat ikut menembak. Gimana Icat menjawab bahwa loh kok ya ikut nembak masih diterima lagi jadi anggota Polri? Saya bisa memahami itu, Mbak Rosi. Saya memang bersalah. Saya memohon ampun atas kesalahan saya. Saya memohon ampun kepada Tuhan dan kepada institusi Polri tentunya, Mbak Rosi, dan kepada masyarakat juga karena kesalahan yang telah saya lakukan, Mbak Rosi. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya, Mbak Rosi, bisa menyampaikan kepada masyarakat agar supaya saya bisa kembali lagi kepada institusi Polri untuk memperbaiki diri, dan saya merasa masih punya utang, Mbak Rosi, di institusi Polri. Saya berjanji, Mbak Rosi, dari perjalanan ini menjadi pelajaran bagi saya, dan saya berjanji untuk memperbaiki diri tentunya kepada institusi Polri agar supaya saya bisa menjadi anggota Polri yang lebih taat aturan ke depannya. Memang saya bisa memahami itu, Mbak Rosi. Saya memang bersalah dan saya sungguh-sungguh bersalah, Mbak Rosi. Saya mohon ampun kepada Tuhan serta kepada institusi Polri dan masyarakat karena tindakan yang saya lakukan. Pada kesempatan ini, Mbak Rosi, izinkanlah saya untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentunya agar supaya saya bisa kembali kepada institusi Polri untuk memperbaiki diri dan berdinas lebih baik lagi ke depannya. Dan saya merasa masih punya utang kepada Polri tentunya, Mbak Rosi. Cat, misalnya ada seperti ini, suara yang mengatakan toh vonisnya sudah ringan, udah Icat dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri. Bagaimana Icat menjawab ini? Ya, saya pribadi saya tetap ingin berdinas lagi di institusi Polri, Mbak, tentunya. Dan saya juga berjanji dari perjalanan ini saya akan menjadikan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Dan saya berjanji akan menjadi anggota Polri yang taat aturan ke depannya, Mbak Rosi. Kasus ini, Cat, sudah mencoreng institusi Polri. Public trust atau kepercayaan publik pada institusi Polri ini turun cukup drastis karena satu kasus yang menyita satu republik rasanya. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk ikut membantu memulihkan citra Polri? Baik, Mbak Rosi, saya sudah mencoba memberikan hal yang positif dengan berkata jujur tentunya, Mbak Rosi. Dan saya yakin masih banyak anggota Polri lain yang memiliki integritas dan loyalitas kepada institusi Polri tentunya. Dan saya akan tetap setia untuk melakukan tugas sebagai anggota Polri. Saya akan menjalankan nasihat Bapak Kapolri tentunya untuk menjunjung tinggi kejujuran, Mbak Rosi. Karena saya merasa memiliki hutang, kepada institusi Polri, dan saya berusaha menebus kesalahan saya yang telah saya lakukan tentunya. Saya berjanji akan mendedikasikan diri saya buat institusi Polri.
Apa janjimu pada institusi Polri, pada bangsa dan negara, setelah akhirnya kamu bisa diterima lagi sebagai anggota Polri? Saya memiliki utang. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benekol. Lanstanul esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Saat puasa, jaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Minum Vitalong C Zinc. Vitamin C-nya diserap bertahap dan melindungi seharian. Aman di lambung. Puasa lancar dengan Vitalong C Zinc. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Baruna sang penjaga samudra menghadang bencana yang menyerang balik manusia. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada gerindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Batuk. Pocek. Nono, pocek. Polsek. Oh, Potek Comics Herbal aja. Dengan daun lagundi dan jahe merah, tinggal potek. Comics Herbal redakan batuk berdahak. Mix Comics Herbal. Kalau batuk Comics Herbal aja. Buat Arsi, minum Comics Herbal Kids aja. Komik herbal aku sih yes. Batuk, Potek Comics Herbal aja. Aku enjoy banget jadi ibu. Main dengan anakku dan selalu melindunginya. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Akhirnya kutemukan. Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam. Lembut di kulit, wanginya memanjakan, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia. Baruna terpaksa mundur kembali ke desa.
memberikan semangat saat berbuka. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kita memperjuangkan keadilan buat Richard. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Indonesia. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Ini ternyata yang namanya Ica. Ternyata kamu lebih cakep dari asli. Icat, kenapa sih pengen banget jadi anggota Polri? Baik, Mbak Rosi. Jadi menjadi anggota Polri merupakan cita-cita saya dari kecil ya, Mbak Rosi. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana tentunya. Dan banyak orang kan di luar sana bilang, Mbak Rosi, bahwa untuk masuk menjadi anggota Polri itu sulit. Dan karena memang sudah cita-cita saya dari kecil, jadi saya tetap berusaha ya tentunya, Mbak Rosi. Saya berusaha berkali-kali dan mungkin banyak faktor yang memang menyebabkan saya tetap pantang menyerah untuk tetap mencoba menjadi anggota Polri, karena basic saya pecinta alam, Mbak Rosi. Jadi saya senang olahraga ekstrim. Saya sering mendaki gunung, panjat tebing juga, Mbak Rosi. Jadi mungkin dari latar belakang itu yang membuat saya lebih pantang menyerah untuk mencoba menjadi anggota Polri. Saya mencoba anggota Polri itu sampai 4 kali. Sampai 4 kali? Iya, 4 kali saya baru lulus, Mbak Rosi. Jadi tahun berapa kamu coba tuh? Dari 2016, Mbak Rosi. 2016 coba pertama. Iya, 2017. Gagal nih. Gagal. 2017 nyoba lagi. Coba lagi dan gagal lagi. Gagal lagi. Iya, Mbak Rosi. Ketiga kali nyoba. 2018 masih gagal juga, Mbak Rosi. Nanti. Dan tahun kedepannya nyoba lagi. Iya, 2019 terakhir, Mbak Rosi. Dan akhirnya ya Tuhan memberikan jawaban. Akhirnya lulus, Mbak Rosi. Karena memang menjadi anggota Polri memang suatu kebanggaan ya buat saya dan keluarga saya, Mbak Rosi. Dan mungkin lewat menjadi anggota Polri ya saya mengabdi kepada negara, Mbak Rosi. Jangan-jangan nih kalau kita bilang berandai-andai nih, kalau nyobanya 2016 kan? Betul, Mbak Rosi. 16, 17, 18 gagal. Kalau 2019 gagal, 2020 kayaknya kamu tetap nyoba juga? 2020 kayaknya sudah tidak bisa coba lagi. Karena umur ya? Siap, betul. Tapi kalau masih ada umur, kamu masih akan coba kayaknya? Masih coba. Tetap coba terus? Siap. Segitu cintanya kamu pada institusi? Betul, Mbak Rosi. Pada brigade? Brimob, Mbak Rosi. Brimob. Itu kecintaan kamu selalu luar biasa dengan sebesar-besarnya. Karena saya dengar cerita dari Papa dan Mama, kamu kalau udah pakai seragam Brimob itu bangganya luar biasa. Betul, Mbak Rosi. Itu kebanggaanmu yang terutama? Kebanggaan buat
saya dan keluarga saya, Mbak Rosi. Jadi apa ceritamu jatuh bangun supaya bisa masuk anggota Polri? Ya, baik Mbak Rosi. Jadi waktu saya lulus sekolah lah, saya cerita dari pada saat lulus sekolah ya Mbak Rosi. Jadi saya lulus sekolah itu, saya sempat minta izin ke orang tua buat kuliah pertama Mbak Rosi. Karena belum, karena kan di teman-teman kebanyakan yang kuliah, banyak yang masuk ke universitas. Jadi pada saat itu saya sempat minta izin ke keluarga untuk mau kuliah. Namun ada sesuatu dan lain hal, akhirnya saya memilih langsung tes polisi aja. Jadi pada saat 2016 saya tes polisi, jatuh. Gugur maksudnya. Oke, gagal. Ya, gagal. Jadi pada saat itu masih saya tetap aktif di kegiatan olahraga saya lah, Mbak Rosi. Kamu apa olahraganya? Panjat tebing, Mbak Rosi. Oh, panjat tebing, oke. Saya aktif di olahraga sampai 2017 juga masih di tes polisi juga. Dan ini tahun depannya ya? Iya. Nanti saya di 2018 setelah saya gugur lagi, Mbak Rosi, saya gagal lagi untuk tes polisi. Saya situ berpikir, oh saya harus kerja kayaknya ini. Jadi saya sempat kerja di hotel, di salah satu hotel di Manado, Mbak Rosi. Saya kerja di hotel dari sekitar kurang lebih 6 bulan, Mbak Rosi. Dari setelah saya gugur di tes itu, saya kerja di hotel dan kebetulan agak dekat dengan manajer pada saat itu. Terus manajer sempat nanya-nanya, kamu sebelumnya kerja apa? Kerja di mana? Saya bilang saya belum bekerja, saya baru pertama kali bekerja. Dan sebelum-sebelumnya saya tes polisi aja, Pak. Terus beliau bilang ke saya, kenapa nggak coba aja? Coba lagi ya, gitu? Pada 2019 lah. Ya, itu salah satu inilah dukungan juga dari hotel kan. Saya izin ke hotel, saya izin mau tes polisi pada saat itu 2019. Saya izin, saya bilang juga ke keluarga saya mau tes polisi lagi. Dan ketika saya lulus, jadi hasil dari tabungan selama kurang lebih 6 bulan itu saya kerja, Mbak Rosi. Itu yang saya pakai untuk saya berangkat ke pendidikan. Kebetulan saya pendidikan di Jawa Timur, Mbak Rosi, di Pusdikbud Watu Kosek. Jadi ada biaya juga dari Manado ke Jawa Timur. Jadi saya pakai uang dari tabungan itulah, Mbak Rosi. Waktu kamu pamit sama papa mama, mau sekolah polisi lagi untuk jadi mau nyoba tes masuk polisi lagi, mama papa nggak bilang ini udah 3 kali Icat, stop lah, nggak gitu? Ya enggak juga sih. Karena orang tua saya selalu mendukung apapun yang saya lakukan, pasti orang tua pasti support. Jadi waktu saya bilang mau coba lagi, ya udah, kata orang tua selagi masih bisa, untuk umur masih bisa, ya coba lagi. Pada banyak orang yang sudah skeptis pada polisi. Icat kan banyak nih fansnya. Dan kemudian kamu kembali ke institusi Polri. Apa yang bisa kamu katakan pada mereka yang pada polisi itu udah skeptis saja? Baik, Mbak Rosi, pada kesempatan ini saya merasa sedih dan sangat menyesal tentunya. Karena akibat dari perbuatan yang saya lakukan, sehingga institusi Polri menjadi tercoreng. Saya berharap dengan saya menyampaikan kejujuran, maka masyarakat bisa paham dengan menghargai keputusan saya. Kejujuran, kenapa saya pilih kejujuran? Karena memang itu merupakan cerminan dari institusi Polri. Bapak Kapolri memberikan nasihat kepada saya untuk tetap berani berkata jujur. Saya berharap masyarakat kembali memberikan kepercayaan kepada Polri, dan saya yakin, Mbak, masih banyak anggota Polri yang baik dalam melaksanakan tugas. Apa janjimu pada institusi Polri, pada bangsa dan negara, setelah akhirnya kamu bisa diterima lagi sebagai anggota Polri? Saya memiliki utang tentunya, Mbak Rosi, kepada institusi Polri. Dan saya berjanji tetap teguh komitmen untuk melaksanakan tugas yang baik dan menjaga nama baik
institusi Polri tentunya. Itu janjimu Betul, Mbak Rosi. sebagai seorang anggota Polri yang bisa dalam waktu dekat berdinas lagi. Kamu berutang pada institusi ini. Dan di tempat inilah kamu mengabdi pada bangsa dan negara. Betul, Mbak Rosi. Kalau ada orang-orang yang ingin kamu sampaikan terima kasih, siapakah mereka? Ya, tentunya saya akan menyampaikan terima kasih kepada Tuhan yang pertama, Mbak Rosi, karena selalu memberikan saya kekuatan tentunya untuk dapat menjalani persidangan yang akhirnya bisa selesai dengan vonis yang begitu rendah juga, Mbak Rosi. Saya juga berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya, Mbak Rosi, selama saya mengikuti persidangan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Kapolri, Bapak Irwasum, Bapak Kabar Eskrim juga, Bapak dan Korbrimab juga, Mbak Rosi, kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Menkumham juga, Mbak Rosi, dan Majelis Hakim yang sudah memutuskan perkara ini tuh. Saya tidak lupa juga kepada tim penyidik ya, Mbak Rosi, karena memang ini merupakan perjuangan bersama dari tim penyidik juga, Mbak Rosi, dan kepada LPSK tentunya, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selalu sampai sekarang pun masih menjaga saya, dan yang terakhir kepada tim penasihat hukum saya, Mbak Rosi. Menurut saya sudah bukan tim penasihat hukum ya, Mbak Rosi, sudah keluarga saya, Mbak Rosi. Kepada mereka kamu ucapkan terima kasih. Betul, Mbak Rosi. Dan juga saya rasa pada banyak masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan setelah kamu berani untuk bersikap jujur. Betul, karena dukungan mereka luar biasa sekali di luar persidangan itu. Richard Eliezer, terima kasih sudah di program Rosi. Terima kasih, Mbak Rosi. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan program Rosi. Saya Rosiana Silalahi. Kita jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda menyaksikan